tentu publik ingin tahu arah seperti apa target-target KKP yang ingin dicapai di tahun 2025 ini, Pak. Meskipun kita tahu memang tantangan perekonomian ini cukup challenging, tapi tentunya opportunity ini masih cukup besar, Pak. Ya, yang pertama mempertahankan produksi ya. Jadi tangkap kita pertahankan dulu karena rata-rata kira-kira di 7 juta ton per tahun. Ya, ini kita pertahankan dulu. Lalu kemudian di sisi lain secara paralel kita kembangkan budidaya masif. Jadi kita pilih ada 5 komoditi yang sangat menjanjikan. Itu kita jalankan. Kita udah buat model semua. Itu adalah udang faname, kemudian lobster. Lobster kita udah berhasil dengan survival rate 80%. Bagus sekali nih. Kemudian rumput laut, tilapia, dan kemudian kepiting. Ini komoditi yang sangat strategis, maksud saya value marketnya gede sekali, baik di lokal maupun di internasional. Ini sudah kita buat model semua, lalu kemudian yang skalanya industri kita sudah buat, kita sedang proses untuk membuat itu. Nah, kita yakinin tentu kalau 2025 ini kita mulai, dalam kurun 3-4 tahun ke depan mestinya sudah stabil. Dan untuk bisa bersaing secara global, Pak, apalagi Pak yang mungkin akan ditingkatkan? Yang skalanya industri, industrial scale, kita desainnya, kita bisa bersaing. Harusnya bisa ya Pak ya, bisa sangat bersaing bisa dengan negara-negara tetangga lain. Sangat bisa. Tapi lokal demand jangan dilupain, kita 280 juta penduduk ya. Kita demand kita tuh kira-kira sekitar 13 juta ton. Jadi besar, jadi nggak usah khawatir. Karena untuk market lokal juga kan kita belum modifikasi dengan inovasi-inovasi yang bagus ya. Tapi kalau demand lokal sama nggak sih Pak seperti demand-demand dari luar negeri tadi? Sama lah. Kita malah masih ada yang lebih low-nya lagi kan gede banget. Contohnya misalnya tuh kayak ikan pindang misalnya. Di luar negeri kan nggak ada pindang. Di Indonesia pindang besar sekali. Rata-rata setiap tahun tuh produksi pindang bisa sampai 150.000 ton. Kan bukan angka kecil. Iya betul. Kemudian Pak Menteri terkait dengan mungkin program pemerintah seperti makan bergizi gratis, langkah-langkah apa lagi nih Pak yang akan didukung terus oleh KKP? Ketersediaan protein dari ikan di setiap daerah, setiap wilayah itu harus dipastikan bahwa memadai untuk menjadi salah satu pilihan. Ya. Karena kita tahu kalau untuk Indonesia Timur nggak persoalan. Ya. Karena Indonesia Timur yang makan daging mungkin cuma nggak sampai 10% ya. Yang makan ayam juga nggak sampai 10%. Telur mungkin masih ya. Tapi kalau ikan mereka menjadi menu utama. Dan ikan itu ternyata memang ingredient proteinnya lebih tinggi dibandingin dengan daging, ayam, telur. Gitu. Jadi ternyata lebih tinggi ya Pak ya dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau di Indonesia Timur kan misalnya di Maluku misalnya gitu ya. Di Maluku atau di Sulawesi. Kalau ada krisis belum pernah sih krisis ikan karena memang lautnya luas. Melimpah. Melimpah. Tapi kalau sampai krisis ikan misalnya gitu, persoalan tuh. Dikasih daging juga beda. Karena biasanya makan ikan ya Pak. Makan ikan, iya. Oke. Baik Pak Menteri, kita akan bersama dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan oleh KKP bisa menjadikan sektor kelautan dan perikanan penopang ketahanan pangan dan juga arah perekonomian masa depan. Dan tadi sudah disampaikan juga komitmen dan arah kebijakan strategis dari KKP ini bisa semakin mengukuhkan ya Pak posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.